Anak ini benar-benar menggemaskan dan menyenangkan. Nyonya, saya mencari informasi. Anak ini ditinggalkan di sini, mungkin karena tidak bisa dipelihara. Meninggalkan anak di tengah hujan lebat. Ini sama saja membiarkan dia mati. Orang tua tidak punya hati, tidak mau, kita mau. Ayo kembali ke rumah gubernur. Hebat, aku punya rumah sekarang. Saya dan gubernur tanpa anak perempuan mengadopsi anak ini. Mulai sekarang kita punya anak perempuan. Jojo. Apa? Namanya Yo-Yo. Kakak berikan nama padaku, asyik. Hao Sao Ming Yu Ing Guyo. Nama yang bagus. Zhao Er, dia jadi adikmu. Bagaimana? Aku pasti akan menjaga adik, tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Pintar sekali. Nyonya, cepat lihat ibu tua. Ibu tua kenapa? Ibu tua baru bangun dan meminta bertemu Anda. Cepat bawa aku ke sana. Ibu. Yan Jun, kamu datang. Ibu mengidap stroke dan koma selama lebih dari setahun, akhirnya sadar. Ini pertanda baik, Dr. Lee cepat periksa ibu tua. Hijaben, Nyonya. Penyakit nu. Tua tadinya tak bisa diobati, tapi sekarang tampaknya ada tanda-tanda pemulihan. Dr. Lee, tolong sembuhkan ibuku. Ini kebetulan. Biasanya, obat untuk Nyonya tua susah didapat, tapi hari ini saya bisa beli 3 botol. Dengan obat, Nyonya tua akan sembuh lebih cepat. Terima kasih, Dr. Lee. Ibu. Yan Jun, kapan kamu dan Senting punya anak? Ini putriku adopsi, namanya Yo-Yo. Hello Jojo. Bayarkan nenek lihat. Mulai sekarang, kamu cucu baikku. Kalau nenek sembuh, kita beli gantungan kunci emas yang lebih besar. Nenek berikan Jojo emas kesel nenek baik. Bu, kakimu belum bergerak. Yo-Yo menginjakmu nanti, mari ku peluk. Kakiku sepertinya bisa bergerak. Benarkah? Dr. Lee, cepat cek lagi nyonya tua itu. Nyonya tua tidak sakit. Tidak sakit lagi. Ini seharusnya tidak mungkin. Nyonya tua sudah terbaring setahun, kedua kaki ini setidaknya butuh setengah tahun untuk sembuh. Sekarang ternyata sudah sembuh sepenuhnya. Apakah obat tadi langsung bereaksi? Obatnya tidak bekerja cepat, tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Oh, benar-benar langsung bereaksi. Ibu. Sebentar lagi, lihat pertunjukan di kebun teater. Iya, benar. Wan Jun, cepat antar Dr. Lee. Iya. Terima kasih, Nyonya. Hati-hati di jalan. Ibu. Yo-Yo baru saja datang ke rumah kita. Penyakitku sembuh. Ini berkah yang dibawa anak ini. Yan Jun. Susu Ibu Liu cukup tidak? Cukup, MA. Tambahkan 3 lagi, yang bertubuh sehat dan produksi susunya cukup. Nanti, Yo-Yo akan menjadi permata rumah gubernur kita. Siapapun tidak boleh mengabaikannya. Rumahku sungguh indah. Cahaya matahari menyinari tanah seperti dilapisi emas.
Pengeluaran militer keluarga Fu dari pabrik tekstil dan pabrik tepung yang didirikan olehku dan Senting. Sejak insiden pengiriman oleh kedua, pesanan jadi berkurang banyak. Sekarang bahkan tidak bisa menggaji pekerja. Nyonya, pekerja pabrik tekstil memulai kerusuhan. Bagaimana bisa begitu? Siapa yang menyebarkan rumor bahwa nasib gubernur militer belum diketahui? Mereka takut kita akan bangkrut, jadi mereka mengambil uang dan pergi. Kalau semua pekerja pergi, keluarga Fu akan habis. Ko Shenting mengirim pasukan dan membawa pergi sebagian besar harta keluarga. Uang di buku kas tidak cukup untuk membayar upah pekerja. Bawa perhiasan emas dan perak ini untuk dijual. Setelah kita bayar upah untuk para biarkan pergi jika mau. Mereka ini orang yang bekerja keras. Nyonya, itu adalah hadiah cinta dari gubernur untuk Anda. Bawa semuanya. Kita can carry Caroline. Nyonya, segera lihat ke halaman. Kenapa? Paman Rong memimpin ke halaman untuk menyiangi rumput, menemukan beberapa koin emas. Koin emas. Benar-benar koin emas. Nyonya, pabrik tekstil selamat. Kamu juga tidak perlu menjual perhiasan. Aneh, sudah menyiangi rumput di halaman belakang berkali-kali, tapi belum pernah melihat koin emas. Tempat ini adalah kediaman pemerintahan. Mungkin sebelum disita, mereka menyembunyikannya di sini. Ayo berpencar, gali dan keluarkan semua koin emas tersembunyi. Cepat. Ayo pergi, pergi, pergi. Bu, di sini juga ada. Bu, di sini juga ada. Bu, di mana-mana ada. Oke. Bu, lihat, banyak sekali. Bu, di sini juga ada. Bu, saya juga punya di sini. Lihat. Kalian masing-masing ambil, sisanya buatkan cincin dan kalung emas buat Souzho. Pelayan. Ubah sisa menjadi kain perak, bayar gaji pekerja. Baik, saya akan segera melakukannya. Terima kasih, Nyonya. Bayar gaji saya. Bayar gaji saya. Sudah sembunyi begitu lama, masih tidak bisa mengeluarkan uang, bayar, jika tidak kami akan menghancurkan mesin dan menjual sebagai besi tua. Encurkan. Siapa bilang tidak bisa membayar gaji? Wow, ini koin perak, apakah kita akan dibayar? Koin perak adalah koin perak. Semua upah kalian, pemerintahan jenderal tidak kurang sepeser pun. Silakan antre untuk menerima uang. Tentu saja, yang ingin pergi dipersilakan. Yang ingin tinggal juga disambut. Karena pemerintahan jenderal menepati janji, bagaimana kalau kita tinggal saja? Kami tidak pergi, tidak jadi. Antre yang rapi, jangan rebutan. Nyonya, gelang dan kalung untuk nona muda sudah tiba. Baiklah, coba kasihkan ke Yoyo. Yoyo, apakah kamu suka gelang emas yang Mama buatkan untukmu? Kalau saja bapakmu bisa pulang hidup, itu akan lebih baik. Dia sangat menginginkan putri. Kalau bapak kembali, apakah dia juga akan memberikan Yoyo perhiasan emas? Adik baik, kenapa tidak memberitahu aku saat ada hal besar yang terjadi di rumah? Siapa menyuruhmu datang ke gubernuran? Kamu tidak diterima di sini. Zhu Yanyun, kamu benar-benar pikir masih jadi istri komandan. Waktu itu suamiku sentuh kamu sekali. Komandan keluargamu langsung lumpuhkan tangannya.
Sekarang pria keluargamu selingkuh. Dipilih oleh Jenderal Cheng. Saatnya kita hitung semua ini. Zheng He adikku. Oh, si bisu kecil ini ternyata bisa bicara. Tapi melindungi anak haram. Juga orang bodoh. Yang otaknya nggak jelas. Hei adik baik, menurutmu harus rusak satu tangan bocah liar ini nggak? Orang jahat nggak boleh ganggu ibu dan kakak. Berani ya? Jawar pergi cepat. Berhenti, jangan bergerak. Kalau enggak, aku bikin kepalamu meledak sekarang. Zhu Yanyun, berani kamu bunuh aku. Suamiku pasti nggak akan melepaskanmu. Ah, Kira aku takut? Aku akan bunuh kamu. Nyonya. Nyonya. Wakil Qian, kamu kembali. Komandan mana? Nyonya. Komandan masih hidup di Qianyang untuk urusan akhir. Dia kembali 10 hari kemudian, menyuruhku datang lebih dulu. Syukurlah, syukurlah. Di Qianyang musuh menanam banyak bom, bahkan dewa tidak bisa lolos. Ketika aku mencari jenazah komandan, ternyata dia tertindih batu namun tidak terluka sama sekali. Benar-benar ajaib. Komandan masih hidup. Adik baik, kita semua satu keluarga. Baru saja kamu anggap saja kakak bicara sembarangan. ah, Wakil Qian, usir dia. Baik, Nyonya. Pergi. Bapak, Adik, lepaskan aku. lepaskan aku. Suamiku paling suka wajah ini. Nanti aku manja-manja. Dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Ah, kamu. Ah wajahku. Kenapa ada pecahan kaca di sini? Aduh, si kecil Yoyo memang keberuntungan keluarga kita. Sebentar lagi kau bisa bertemu dengan ayahmu. Nyonya, buruk sekali. Nyonya mudah mengeluarkan darah. Dokter Lee bilang mungkin anak itu tidak dapat diselamatkan. Yoyo, mari kita lihat kakak iparmu. Ayo pergi. Xiaiyue, aku bawa Zhuzho untuk melihatmu. Adik perempuan cantik sekali. Aku penasaran apakah anakku dan Hayan juga akan secantik ini. Setelah anak kakak ipar lahir, aku akan jadi bibi. Xiaiyue, kenapa kamu seperti ini? Sejak Hayan pergi ke medan perang yang ketiga, untuk menjaga anak ini, kamu sudah menderita. Dokter bilang anak ini tidak bisa diselamatkan, urus sedikit. Lebih baik untuk kesehatanmu. Tidak. Aku tidak akan jatuhkan anak ini. Aku mau tunggu Hayan pulang bareng anak-anak. Nyonya. Tadi ada petani perempuan di depan pintu, membawa obat rumah tangga untuk kondisi kandungan tidak stabil. Inilah obatnya. Butuh uang, jadi paksa menjual ini padaku. Dia pergi usai terima 3 koin perak. Dokter Lee, cepat lihat ini. Nyonya, ini adalah obat penahan kandungan yang sudah lama punah. Apakah obat ini aman? Jangan khawatir Nyonya, dengan obat ini anak Anda akan lahir selamat. Cepat pergi rebus obatnya. Saya merasa jauh lebih baik, tubuh saya tidak lagi berdarah dan saya lebih segar sedikit. Setelah minum dosis lagi, Nyonya mudah siap melahirkan dengan Terima kasih banyak, Dr. Lee. sama-sama. Ini dari Hayan, minta seseorang dari barat untuk membawanya. Ini untuk Zhuzho pakai. Terima kasih. Ini. Bukankah ini untuk anakmu? Aku masih beberapa bulan dari melahirkan. Berikan dulu ke Yoyo. Bahan ini nyaman, kulitnya sensitif, harus pakai yang bagus. Lotion pelembab dari barat, disimpan untuk digunakan. Yoyo, ucapkan terima kasih pada kakak ipar. Terima kasih, kakak ipar. Kakak ipar cantik dan baik hati. Hari ini berita bahagia.
Wan Jun, minta dapur siapkan hidangan lezat untuk rayakan. Ajak juga ketiga. Baik. Sejak 3 kali menonton opera, dia jadi tidak waras. Tidak tahu ada perbaikan. Sekarang yang ketiga tidak mengenaliku. Diam di kamar, tidak makan minum, seperti anak 3 tahun. Kupikir membiarkan dia keluar, bertemu dengan lebih banyak orang juga baik. Jika ketiga bisa mengenali orang, akankah dia menyukai Yoyo? Masakan siap, kenapa nomor 3 belum datang? Mungkin terjebak di jalan. Dari jalan Kari Adik Du Xiaoya. Hai semua di sini ya. Kamu datang ngapain? Datang ngapain? Tentu saja cari adik kesayangan saya. Saya bilang, Nyonya, tuh. Anakmu yang sudah meninggal sudah lebih dari setengah tahun. Mau tahan adikku sampai kapan? Siapa adikmu? Dulu kamu berhutang judi. Menjualku ke keluarga Fu usia 10 tahun. Hubungan kita sudah berakhir. Hudengar, Xiaoya. Bukan aku yang bilang. Kandunganmu pun tak terjaga, kan? Lebih baik dengar saranku. Kamu menikah dengan Dong dari Bellman. Dengan begitu, kamu punya pria baru. Kakakmu bisa punya 300 perak, benar kan? Dudishai. Cepat bawa orangmu pergi. Kediaman gubernur bukan tempat kamu buat cari masalah. Takut cari masalah, lalu bagaimana? Kamu adikku, kakak bawa adik pergi itu wajar. Bawa orang ini pergi. Lepaskan aku. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Zuzho. Lepaskan ibu dan adik saya, Diu Dacheng. Kalau tidak, keluarga Fu tidak akan... Keluarga Fu tidak ada laki-laki, mengandalkan apa untuk mengampuni saya? Du Xiaoya. Hari ini, kamu mau menikah dengan Tuan Dong dari Bailemen, atau... Saya akan melempar bayi ini. Jojo. Jengkon Jojo. Jojo. Du Dacheng. Siapa bilang keluarga Fu tidak ada lelaki? Chuer. Saudara ketiga. Hampir membuatku, Fu Bao, ketakutan. Hampir reinkarnasi. Untung ada kakak ketiga. Fu Mingchu, bukankah kamu sudah gila? Kenapa masih bengong? Cepat bantu aku berdiri. Chuer. Kamu, penyakit gilamu sudah sembuh. Ibu, ya, aku belum pernah merasa lebih yerni daripada ini. Jadi, bagaimana? Bocah kecil, aku habisi kamu hari ini. Ayo coba saja. Tanganku. Du Dacheng. Meskipun kakak dan kedua kakakku tidak ada, selama ada aku, Fu Mingchu. Jangan harap kalian bisa berbuat onar. Dan kau juga. Bawa Du Dacheng ke depan pintu Bailemen untukku. Beritahu Tuan Dong. Aku menghancurkan anjingnya. Ibu, kakak ipar. Anak ini adalah... Berikan padaku. Adik perempuanmu, Zuzho. Adik perempuan. Waktu kecil, kita saudara selalu minta adik perempuan ke ibu. Tak disangka hari ini keinginan kita terpenuhi. Ada apa, Chuer? Pertama kali bertemu harus beri hadiah pertemuan untuk adik. Adik Hadiga suka koleksi barang antik dan lukisan. Batu giok putih ini harta kesayangannya. Dia rela memberikan ini. Sepertinya adik ketiga sangat suka Zho. Ibu, lihat dia tersenyum. Saat genap sebulan, kakak ketiga akan memberikan hadiah lebih baik lagi. Hadiah yang lebih baik. Terima kasih, kakak ketiga. Nyonya, tuan muda ketiga sudah sembuh. Terima kasih banyak. Kakak ketiga sudah tidak apa-apa, tapi rumah besar gubernur ini terlalu sepi. Kalau lebih ramai sedikit pasti lebih baik. Nyonya, ada satu hal, saya tetap harus memberitahu Anda. Tuan muda ketiga kesurupan, tapi mungkin keracunan.
Keracunan? Kenapa sebelumnya tidak ditemukan? Dulu saya curiga dan telah merawat Tuan Muda ketiga. Tapi tidak berhasil, kali ini Tuan Muda ketiga beruntung sembuh sendiri. Kalau terus gila, bisa mati. Siapa yang begitu jahat? Meracuni Tuan Muda ketiga, Chuer. Menonton siapa saja yang kamu temui? Ingat anak kedua Qin mendukung artis Luo Chunzi bersama saya. Apa mungkin anak kedua keluarga Qin? Saya akan menyelidiki ini. Nanti kalau ada dendam, kita balas dendam. Baik, akan mengutus orang untuk menyelidiki. Nyonya, tukang pos mengantar 2 surat ke Nyonya Muda. Setelah membacanya, dia emosional. Dr. Li, cepat ikut lihat Xiaiyue. Surat yang bisa membuat kakak ipar emosional. Apakah ini kabar dari kakak? Juga tidak tahu apakah kabar ini baik atau buruk. Nyonya, Tuan Muda, kondisi kehamilan Nyonya Muda sudah stabil, bisa menjenguk. Terima kasih, Dr. Li. Xiaiyue, lihat matamu sampai merah. Sudah dibilang, menangis selama kehamilan tidak baik untuk bayi. Kamu menerima 2 surat. Apa ada kabar dari Yaner? Itu surat dari Hayan. Hayan masih hidup. Wah, bagus sekali. Putraku masih hidup. Kakak ipar, apa yang ditulis kakak dalam surat itu? Kapan dia pulang? Hayan mengirim 2 surat. 1 surat cinta. Satunya lagi adalah surat. Aku belum membacanya. Hayan bilang dia terluka. Saat sadar, dia ada di Fengxian. Dia sedang dalam perjalanan pulang, minta kita tidak khawatir. Bagus sekali. Orang bilang pertempuran Hayan akan berakhir kehancuran total. Aku tidak berani percaya. Sekarang ini, rasanya seperti mimpi. Iya. Yoyo datang ke rumah kita. Banyak kejadian baik berdatangan. Seperti mendapatkan keberuntungan besar. Yoyo memang pembawa keberuntungan bagi keluarga kita. Lina adalah pembawa keberuntungan kecil kita. Nanti bantu ayah dapat banyak rejeki ya. Apa itu bintang kecil keberuntungan? Aku hanya berharap dia hidup damai dan lancar. Ruan Mianqing belum tahu anaknya telah ditukar. Memperlakukan anakku dan istri kedua seperti miliknya. Benar-benar bodoh. Kak, ini tidak baik. Aku dapat masalah. Apa? Kak. Kemarin aku kalah sedikit uang di kasino. Bisa bantu aku bayar? Berapa? 500 yuan. Aku ambilkan untukmu, Kak. Tidak. Tidak $500. Apakah 500.000? 500.000 kakak, tolong selamatkan aku. Mereka bilang jika aku tidak mengembalikan uang, mereka akan memukuliku sampai mati. 500.000 dolar. Itu setengah kekayaanku. Kau pecundang, aku akan mengalahkanmu 3 kali. Kakak laki-laki, kamu harus membantuku kali ini. Jujur aja sama kamu. Aku sudah gadaikan pabrik tekstil. Sepertinya sekarang sudah disita bank apa. Kamu gadaikan pabrik tekstil. Kamu tahu nggak? Pabrik tekstil sehari bisa dapat berapa? Sekarang pergi dulu. Aku akan cari cara kumpulin uang, supaya pabrik bisa ditebus lagi. Terima kasih, kakak. Pergi sana. Kenapa menangis sih? Ah, sudah. Anak ini adalah keberuntunganku. Tak bisa marah padanya. Aneh. Bagaimana bisa vas itu jatuh? Sungguh sial. Kakiku, Tuan.
Cepat bawa Tuan ke rumah sakit, Tuan terjatuh. Aduh, meski sudah bayar upah pekerja, tapi pabrik tekstil Kin selalu merebut bisnis kita. Tahun lalu pabrik tekstil tidak untung sama sekali. Sekarang setiap hari buka, tiap hari rugi. Wan Jun, aku berencana menjual pabrik ini. Nyonya, yang Anda dirikan bersama dengan Gubernur Jenderal. Pekerja siap ikut Anda bekerja. Anda benar-benar ingin menjual. Tapi tidak mungkin terus-menerus defisit, kan? Wan Jun, jaga nona muda. Akan cari pembeli pabrik. Semoga semuanya lancar ya, Bu. Nyonya Fu. Nyonya Fu mau kemana? Perlu lapor ke kamu kemana? Sepupu Zenting suka padanya. Menikah dengan Zenting sudah tidak sejalan, hari ini ada maksud buruk. Dengar-dengar pabrik tekstil kalian tidak bisa bertahan. Demi saudara, aku bersedia bayar 300 perak untuk membelinya. 300 perak? Kamu mahal sekali ya. Di pabrik, barang-barang di pabrikku sudah lebih dan cepat pergi, jangan menghalangi jalanku. Zhou Yanjun, jangan tidak tahu terima kasih. Pabrik tekstil keluargamu menumpuk barang, tidak ada yang mau beli. Tunggu saja hingga membusuk di gudang. Lalu kenapa? Aku membakar barang ini tidak ada hubungannya denganmu. Daripada mengganggu aku, urus suamimu yang tidak tahu malu. Tuan Dong ingin menikahi perempuan lain, sampai ribut ke kediaman gubernur. Kenapa menikah dengan istri gubernur, sedangkan aku menikah lelaki tua? Kamu percaya aku buat pabrik tekstilmu? Nyonya. Ada kabar baik, lihat. Berita baik apa? Pagi ini menerima belasan pesanan termasuk luar negeri. Jika dibayar, bisa untung $5.000 perak. 50.000. Benar sekali. Sebenarnya pesanan ini tidak akan jatuh ke kita, tapi enak kenapa pabrik tekstil keluarga Chin telah disegel oleh bank. Semua pesanan datang kepada kita. Pesan 50.000. Semudah itu, hal yang baik terjadi. Yo Yanjun, kalian sedang berakting di sini. Tertulis jelas di kertas, baru saja menandatangani pesanan. Jangan Bu, kita akan keberuntungan besar kali ini. 50.000 kain perak, ditambah pesanan kecil, setidaknya ratusan ribu. Biaya militer kita sudah tercukupi. Hanya $100.000 perak APA habitnya. Ya, 100.000 mungkin tak sebanding dengan $300 Budong. Kalau begitu, Budong, silakan bawa barang Anda dan cepat pergi. Terlalu besar. Ada apa dengan Tuan Ding? Menawar 30.000 koin perak untuk membeli semua tepung di gudang kita. 30.000 kain perak. Barangku dianggap tidak baik, tepung halusku ditolak? Ya, tetapi bukankah daerah Yangcheng itu sedang mengalami kekeringan? Pemilik Yangcheng ingin beli banyak tepung, hanya kita yang bisa sediakan. Dia bilang terima kasih karena kita membantunya. Dia akan beli tepung dari keluarga Fu di masa depan. Bagus sekali. Kejutan menyenangkan, siapkan barang-barang ini. Siap, Nyonya. Jangan terlalu senang dulu. Aku punya cara agar kamu tidak bisa menjual barang-barang itu. Ada apa ini? Baru saja normal. Kenapa tiba-tiba ada petir? Dia mengeluarkan asap. Gadis kecil sangat imut. Gadis kecil baru bangun, tersenyum sangat senang. Perahu kecilku. Ayahmu dan kakakmu akan segera pulang. Saat dia melihatmu, pasti akan sangat senang. Zhaoer sudah pulang sekolah. Ya, di sekolah saya berperilaku bagus, guru memberi saya 1 sate buah. Mama kasih adik. Anak bodoh, adikmu masih kecil belum bisa makan.
Jojo, tunggu kamu besar ya. Mulai sekarang, kakak akan belikan kamu permen setiap hari. Tuan muda begitu suka nona kecil. Nyonyaku, bagaimana jika nona kecil diangkat menjadi menantu di rumah ini? Apa itu menantu tidak penting. Xiao Zhou adalah putri kesayangan saya. Nyonyaku benar sekali. Segera cuci dan cetak foto. Saya ingin menaruh foto dua anak di samping tempat tidur. Baik Nyanyaku. Tuan, saya ke rumah Fudan kena pete. Sebelumnya putra ketiga keluarga Fu menghalangi saya mengambil selir. Sekarang, pergi ke keluarga Fu, atau ke Tahina sekali. Lalu disambar petir jadi terluka parah. Kesabaran saya sudah habis. Tuan, Anda harus membantu saya memberikan pelajaran keluarga Fu. Tapi keluarga Fu itu bagaimanapun adalah kantor gubernur militer. Gubernur militer kenapa? Fu Zhenting sudah tua, hanya tersisa satu anak nakal Fu Mingchu. Tuan kenapa takut padanya? Baik. Saya akan pastikan keluarga Fu juga tidak hidup nyaman. Plan. Tuan, Apakah kita baru-baru ini membeli 2 truk tepung dari pabrik tepung keluarga Fu? Gantilah semua dengan tepung berjamur besok kirim ke depan rumah keluarga Fu. Saya akan pergi sendiri ya. Tuan, strategi ini benar-benar cemerlang. Menghancurkan reputasi keluarga Fu, lihat bagaimana mereka akan bertahan di hadapan rakyat. Tuan Muda Kerga, orang keluarga Dong mengatakan tepung kita berjamur. Tepung berjamur? Sebelum pengiriman kami memeriksanya tidak mungkin. Benar, mereka berpikir gubernur tidak ada, jadi sengaja mencari masalah. Ma, tunggu sebentar. Aku pergi cek dulu. QR, tunggu dulu, Ma. QR. Bu Fu, saya tahu Anda butuh dana militer. Namun, jangan menjual tepung berjamur ini sebagai tepung premium. Jangan gunakan kekuasaan pemerintah untuk menindas rakyat kecil. Tepungnya sudah berjamur. Siapa yang berani beli tepung dari markas gubernur? Mungkin, tidak mungkin. Kami kemas tepung normal. Dari keluarga kami. Kamu punya bukti apa? Huruf Fu di atas tertulis jelas. Apa aku bakal memfitnah kalian? Kamu yakin semua tepung ini berjamur? Atau kamu cuma mengganti satu karung untuk menakut-nakuti kami? Tentu saja. Aku baru saja memeriksanya pagi ini. Kalau begitu, mari kita buka. Kakak, orang jahat ini mengganti tepung. Dengan yang berjamur, buru-buru Fu Bao. Ayo. Buka, biar Tuan Muda lihat. Tepung jadi putih-putih. Apa yang terjadi? Mana ada tepung berjamur? Ini jelas tepung kualitas bagus. Tepung dari pabrik Fu memang luar biasa, ya. Kalau tahu, sudah belanja di tempatnya. Benar, donc tak t'as eu malu, paquet tepung bagus un truc menu du keluarga Fu. Aku jelas taruh tepung berjamur. Kenapa sekarang jadi tepung bagus? Aku ingat menjual tepung ke keluarga Dong. Jelas itu tepung biasa. Kenapa jadi tepung premium? Tuan Dong, berani bawa tepung terbaik untuk buat masalah. Apakah tidak takut? Kamu. Berani sekali kau. Aku harus beri pelajaran hari ini. Kalau tidak, aku bukan Dong. Orang jahat mau menyerang setelah tertangkap. Berhenti. Shocking kembali. Ayah. Siapa berani bikin keributan di depan rumahku?
Dudujan kenapa Anda kembali? Kelihatannya kamu tidak senang aku kembali. Oh tidak. Saya senang untuk Dudujun. Selamat kembali dengan selamat. Aku lihat kamu berharap aku. Pesan ketigaku baru sampai. Berani-bianya kamu membuat keributan di depan kediamanku. Kesalahpahaman, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dong Zisin, kamu berani menindas keluargaku di depan kediamanku. Kamu bilang ini kesalahpahaman. Cambuk 100 kali, lalu biarkan pergi. Beritahu semua orang. Mulai hari ini. Bailemen ganti pemilik. Siapa berani bekerja sama dengan Dong Zisin berarti melawan aku, Fu Zhenting. Baik. Selesai. Semuanya selesai. Lihat Tuan Dong ketakutan sampai basah. Yan Jun, aku kembali. Bagus kalau sudah kembali. Ayah. Ming Chu kamu. Penyakit gilaku sembuh, dan nenekku sudah sadar. Bagus sekali. Nanti aku akan menjenguk nenekmu. Ini putri kecil kita. Ini anak kita. Zhaoer membawa pulang gadis kecil ini, ditemukan terlantar di jalanan. Luar biasa. Yan Jun, sekarang kita punya putri. Ayo, biarkan aku menggendongnya. Putri kita kecil dan lembut sekali. Aku yang sering pegang senjata pun takut menyentuhnya. Apakah si kecil sudah diberi nama? Zhaoer memberinya nama Zhou Zhou. Zhaoer sudah bisa bicara. Sejak temukan adiknya, Zhaoer mulai bicara. Anak ini tidak hanya menemukan adik, dia juga memberinya nama, bahkan pertama kali bicara karena adiknya. Menurutku, dia kembali seperti semula setelah punya adik. Benar sekali. Jangan berdiri di sini, cepat masuklah. Pelan-pelan makan, jangan sampai tersedak. Di sana kamu jarang makan kenyang, kan? Zhenting. Sebenarnya bagaimana situasi di sana sekarang? Memang ada penyergapan. Tapi masih baik-baik saja. Nyawaku masih selamat. Tapi, orang-orang kami banyak yang terluka. Sekarang perang di mana-mana, peniciling jadi sangat langka. 10 ikan kuning kecil, belum tentu beli 1 kotak. Dengar keluarga Qin menyimpan penicilin. Aku sudah suruh ke rumah keluarga Qin menanyakan. Kalau keluarga Qin mau jual, kita akan habiskan semua uang demi membelinya. Zhenting. Keluarga kita punya 2 pabrik, baru dapat untung ratusan ribu. Kamu ambil saja untuk beli penicilin, yang terluka lebih penting. Terima kasih, Yan Jun. Naonya Dujun. Apakah penicilin sudah dibeli? Berapa harga yang ditawarkan keluarga Qin? Qin Shizong awalnya menetapkan harga 20 ikan besar 1 kotak. 20 ikan besar. Bukankah memanfaatkan situasi? Meski menghabiskan seluruh harta, kita tak dapat membeli kotak. Tentara yang terluka tak cukup. Sampai tahap ini, hanya bisa pasrah. 20 kotak. Kamu pergi beli dulu. Sisanya akan aku cari cara. Aku berpikir begitu, tapi rumah komandan bilang tidak ada. 1 batang pun tidak dijual. Benar-benar anjing gila. Tentara yang terluka sangat kasihan, semoga mereka cepat sembuh. Ada mobil tiba-tiba masuk ke kamp militer tadi. Masuk ke kamp militer? Musuh? Ah, bukan musuh, itu truk barang. Sopirnya kabur ketakutan, truk masih di markas. Ayo kita lihat. Baik. Jenderal. Bagaimana truk masuk? Ban pecah, jadi tergelincir masuk. Buka dan lihat. Jenderal. Truk ini datangnya mencurigakan sekali, sebaiknya jangan buka. Tidak masalah, buka dan lihat saja. Ya. Ini obat. Obatnya tulisannya pakai bahasa asing. Penisilin.
Ini penisilin. Truk ini penuh penisilin. Para korban bisa diselamatkan. Sebanyak ini penisilin. Bernalai 1 juta yuan. Kita ini benar-benar beruntung. Kalian bilang dari mana ini obat? Lihat huruf Qin di kotak ini, pasti dari keluarga Qin di Luancheng. Keluarga Qin. Sepertinya mereka ingin diam-diam mengirimnya ke Jiangcheng. Untuk dijual ke pasukan Cheng. Mereka benar-benar berani. Pasukan Cheng bertindak semena-mena. Keluarga Qin benar-benar membantu kejahatan. Kalau begitu, tidak perlu berbasa-basi dengan keluarga Qin. Obat ini gratis. Ambil saja kalau gratis, ambillah semuanya. Segera kirim ke garis depan, penting untuk menyelamatkan orang. Baik. Bagaimana dengan mobil ini? Buang saja di kaki gunung. Anggap saja kecelakaan, jatuh dari gunung. Tuan Ada Masala. Tengah malam berisik sekali, mobil yang membawa barang untuk tentara Cheng jatuh dari lereng, barangnya habis. Apayang Hailong. Saya menghabiskan uang untuk mendapatkan barang itu. Bernalai 1 juta dolar. Beberapa hari yang lalu, saya melunasi hutang judi saudara kedua sebesar 5 hari ini. Barang senilai 1 juta hilang. Keluarga Chin akan segera tamat. Kalau saja Panglima Tentara Cheng tahu, kerugian kita tidak hanya uang saja. Jika barang tidak dapat dikirim, Cheng Jun bisa saja memenggal kepalaku. Tuan. Bagaimana kalau kita kirim lagi satu batch barang ke sana? Sekarang ini, kemana aku harus mencarikan barang lagi? Tuan, itu obat dalam botol kaca. Siapa yang tahu asli atau palsu? Maksudmu? Kirimkan obat palsu ke Cheng Jun. Barangnya tidak terkirim. Uang kita tak kembali juga tak apa. Tapi kita bisa kena tembak. Baiklah. Kirimkan obat palsu ke Cheng Jun. Baik, Tuan. Oh iya. Sebentar lagi perayaan 100 hari Lina. Pesankan restoran terbesar di Tongcheng. Kali ini harus terlaksana dengan megah. Ramai dan meriah, Tuan. Kenapa banyak sekali pakaian bayi di sini? Baru dibeli pagi ini. Tidak tahu mana yang Zozo suka. Jadi semuanya dibeli. Sebanyak ini. Sehari satu pakaian tidak. Pasti terpakai semua. Zuzu hampir 1 bulan. Jadi saya pikir. Semua baju dari bulan pertama hingga 1 tahun sudah siap. Zuzu kan perempuan, berpakaian cantik memang seharusnya. Nyonya, Tuan Muda mengirim surat lagi. Apakah Haiyan bilang kapan akan kembali ke Tongcheng? Dia bilang dia sudah meninggalkan Fengxian menuju Tongcheng. Dia juga bilang dia secara tidak sengaja menyelamatkan Tuan Ruan. Tuan Ruan adalah ketua kamar dagang Suzhou. Orang terkaya di 4 kota kita. Lalu, Tuan Ruan ini, untuk membalas budi, khusus memberinya hadiah besar. Hadiah besar akan dikirim oleh keluarga Ruan dari Suzhou. Hadiah besar. Ibu, Komandan. Ada tamu di rumah. Ayo kita sambut. Ayo. Nyonya Jenderal. Putra sulung Anda di sebuah kota kecil di luar Fengxian menyelamatkan tuan kami secara tak terduga. Tuan kami secara khusus mengirim telegram. Diminta ke markas jenderal untuk antar hadiah terima kasih. Tuan Ruan sungguh terlalu baik. Haiyan menyelamatkannya, itu adalah takdir mereka. Nyonya Jenderal. Di sini ada 10.000 dolar. Saya anggap ini sebagai hadiah kecil dari keluarga untuk putra tertua dari keluarga Anda. Selain itu,
Keluarga Ruan kami akan memberikan anggaran militer kepada kantor jenderal sebesar 1 juta yuan setiap tahun. 10.000 bukan jumlah kecil, 1 juta jumlah besar. Belakangan ini, kantor jenderal kita beruntung mendapat kekayaan. Bagaimana ini bisa diterima? Kalau bukan karena putra tertua dari kantor jenderal yang menyelamatkan, tuan rumah kami mungkin sudah bertemu dengan Raja Neraka. Silakan terima dengan tenang. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Tuan Ruan. Nyonya Fuyang terhormat. Nyonya tua kami baru-baru ini selalu menyebut-nyebut Anda. Dia memintaku menanyakan kabar Anda. Putri besar kalian sudah melahirkan. Melahirkan, lebih dari 20 hari lalu. TGL 20 Juni adakan pesta bulan pertama. Betapa kebetulan. Cucu saya juga tepat 1 bulan pada hari yang sama. Cucu Nyonya Fu terlihat familiar mirip sekali dengan putri besar saya. Saya sudah antar barang, tidak akan mengganggu lagi. Silakan Pak Nuan. Ini mengingatkan saya. Pesta bulan pertama Zhou juga seharusnya dijadwalkan. Restoran Wan Feng adalah restoran terbaik di Tongcheng. Kita pesan 20 meja di restoran Wan Feng. Undang semua kerabat dan teman untuk merayakan. Baik, aku akan suruh Chu Er pergi ke restoran Wan Feng. Chu Er. Ibu. Adik sebentar lagi genap. Bantu adik pesan pesta 1 bulan. Tubuhmu sembuh, saatnya jalan-jalan. Ibu, kita pesan di restoran mana? Mau pesan restoran Wan Feng? Acara ulang bulan Nona Qin juga di hari yang sama. Nggak tahu apakah mereka akan pesan restoran ini. Keluarga Qin. Penyakit gilaku ada hubungannya dengan si tuan kedua Qin. Ibu, besok aku mau pesan pesta ulang bulan adik kecil. Yo Tuan ketiga Fu, silakan duduk. Tuan ketiga. Hari ini Anda mau makan apa? Hari ini nggak makan. Pesan pesta lengkap untuk adik, 20 Juni. Butuh 20 meja. Baiklah. Palayan. HEI, Tuan Qin. Keluarga Qin tanggal 20 Juni. Akan Mangadakan pesta di sini. Catat dengan baik. Usir semua, jangan biarkan satupun mengganggu. Ingat? Tuan Qin. Tuan muda ketiga dari keluarga Fu sudah memesan. Bagaimana kalau kedua keluarga adakan bersama? Wah. Ini tuan muda dari keluarga Fu? Hey Denga. Penjaga keluarga Fu ngapain sih? Bagaimana bisa membiarkan orang gila seperti kamu keluar? Pesta bulan purnama dengan keluarga Fu. Keluarga Qin tidak layak. Kamu. Gila, kamu sudah sembuh total. Benar. Maaf mengecewakanmu. Semua sudah selesai. Hari ini kita harus hitung ketika kamu meracuni aku. Berani kamu memukul aku. Kalian berdua maju. Pukul dia sampai... Siap. Aku lihat siapa yang berani. Ayah. General. Tadi aku nggak berniat buat... Aku cuma main-main sama... Tuan muda ketiga. Lihat, dia yang memukulku. General. Semua salahku, aku nggak seharusnya ribut sama tuan muda ketiga Fu. Aku pantas dipukul. Dendam antara Qin kedua dan anakku. Biar mereka urus sendiri. Siapapun yang berani campur tangan. Pistolku tidak pandang bulu. Kalian pengecut. Dengan kekuatan si Mudi Fu Mingchu itu, aku takut dipukul mati olehnya. Qin nomor 2. Kita duel 1 lawan 1. Ah, panas. Kamu tidak lihat-lihat ya? Ini apa sih? Bukanya ini Tuan muda kedua dari keluarga Qin di Luancheng? Kenapa begitu mengenaskan?
Belum bertindak sudah kena batunya, pantas saja. Keluarga Fu terlalu keterlaluan. Anak kedua yang baik. Sampai mereka but jadi bodoh. Cuci rambut, cuci rambut. Minggir. Ibu. Jangan khawatir. Lina kita pasti bawa keberuntungan. Anak kedua pasti akan selamat dari bahaya. Ya. Dengan cucu kesayangan saya Lina. Rumah tidak ada masalah. Ingatlah besok pergi ke restoran Wan Feng siapkan bahan-bahan untuk pesta bulan purnama saya ingin daging sapi lemak, abalone, dan sirip ikan yang terbaik. Berapapun biaya, keluarga Qin kami sanggup. Selain itu, bukankah Menshan Komandan juga akan mengadakan pesta bulan purnama? Beli semua ayam, bebek, ikan untuk mereka saya ingin mereka tidak bisa mengadakan pesta. Ayah. Keluarga Qin mengadakan pesta bulan purnama di restoran Wan Feng. Tidak mau bergabung. Di restoran Wan Feng, hanya Koki Zhang yang terbaik bagaimana jika kita undang dia ke rumah untuk mengadakan pesta bulan purnama? Ide bagus. Pertama, dapat mencegah Yoyo keluar karena angin. Kedua, ini bisa membawa keberuntungan bagi keluarga. Pergi undang guru Zhang kembali. Baiklah, saya pergi sekarang. Dapur kerajaanmu sudah ketinggalan zaman. Saya koki barat yang disewa Wan Feng dengan biaya besar. Apa salahnya meminta bantuan Anda? Guru Zhang. 3 Tuan Muda. Tuan Zhang datang ke rumah komandan untuk memasak makan malam bulan penuh bagi adikku. Saya akan membayar gaji 2 kali. Tuan Muda. Di restoran Wan Feng ini, saya tidak bisa tinggal lebih lama. Jangan bilang gaji 2 kali lipat, tanpa gaji pun saya mau pergi. Tuan muda, saya bisa masak hidangan barat yang terbaru. Jika diundang ke rumah Tuan dan memasak makan malam bulan penuh untuk Nona. Kamu seorang koki barat. Berani masuk ke rumah komandan. Pergi menjauh dariku. Kamu. Tuan Muda, saya akan pergi ke rumah untuk menyiapkan bahan dan hidangan. Terima kasih, Master Zhang. Nyonya. Saya dan Paman Rong membawa resep dari Master Zhang untuk berbelanja, tapi ayam, bebek, ikan, dan daging habis terjual. Iya. Kita di halaman belakang rumah gubernur menanam sayuran. Memelihara beberapa ayam dan bebek, cukup untuk makanan sehari-hari. Untuk pesta bulan penuh ini, jelas tidak cukup. Kenapa bisa begini? Dulu masih banyak, kenapa sekarang habis? Seorang pedagang bilang ke kita kalau keluarga Qin habiskan banyak uang buat beli semua barang. Dia pasti tahu kita ada kenakara, sengaja lakukan ini. Pesta 1 bulan tidak boleh tidak ada makanan, 2 paman cari lagi, pasti bisa dapat bahan makanan. Jadi kalian pergi ke petani, lihat bisa beli ayam bebek atau tidak. Sisanya pikir lagi, kalau tidak bisa ubah masakan. Kami akan siap-siap. Camille Pergy ses 40. Keluarga Qin keterlaluan. Semua ayam bebek dari petani sekitar dibelinya. Kami keliling seluruh tong. Lihat, beli 1 tas telur bebek. Kau bilang harus gimana? Kalau kita nggak bisa beli bahan makanan lagi, pesta bulan kecil Nona cuma ada 1 hidangan, telur bebek. Kamu bilang, duh. Lihat ini. Ini bukan ikan jad? Iya, benar. Ikan rasanya enak, biasanya nggak bisa ditangkap. Kenapa bisa muncul dari air? Ikan ini datangnya ajaib banget. Di pesta bulan kita, ada hidangan bernama ikan syat kukus. Sayangnya cuma ada 1 ekor ini, kalau ada lebih banyak, bagus ya. Cepat, kantong. Aïe greco ton capican, jalon jalon jalon. Astaga, ikan-ikan ini gila ya. Semua mau masuk panci. Kita bawa mereka ke rumah komandan. Bek. Cepat-cepat. Tambah 1 lauk lagi. Kepiting. Apakah ini kepiting? Ya, benar. Wah, banyak kepiting. Bisa tambahkan 1 hidangan lagi. Kenapa hari ini banyak kepiting padahal biasanya mahal?
Tangkap, 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 cepat tangkap. Ini baru mantap, ini baru mantap. Hari ini hasil tangkapannya melimpah. Mari cepat balik ke markas. Cepat kembali. Lihat banyaknya burung liar, semuanya gemuk dan besar. Bebek-bebek ini seperti jadi dewa, tahu cara berbaris mengikuti kita. Luar biasa. Bawa mereka ke markas jenderal, dapat hidangan bebek panggang spesial. Baiklah. Ayo, 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 ayo. Bu, lihatlah. Ini semua dari rumah petani yang dikumpulkan. Kita menemukannya di tepi sungai, memang beruntung. Benar sekali. Baguslah, cepat bawa bahan-bahan ini ke Pazhang. Sudah ada ikan, kepiting, dan bebek liar, apalagi yang kurang? Kenapa ada suara ayam di halaman belakang? Kemarin bukan satu-satunya ayam jantan kita terbang pergi. Pak Zhang. Apa yang terjadi? Bu, ayam jantan yang lari kemarin. Tiba-tiba kembali, bawa sekelompok ayam hutan betina. Aku mau tangkap dan taruh di kandang. Bu, bersinar, gemuk dan besar, pasti enak jika dimasak. Dibawa oleh ayam jantan. Ayam jantan bawa lompat pagar, satu persatu masak. Benar-benar luar biasa. Pertama kali saya melihat hal yang begitu aneh. Ya ampun. Ayam mutant herbe en mazuk, satu per satu. Nyonya, sudah hampir selesai mempersiapkan bahan kecuali babi, sapi, dan kambing. Barang di Tongcheng sudah habis terjual. Kalau di Suzhou bisa dibeli. Meskipun pergi juga sudah terlambat. Nyonya. Tuan muda dari Suzhou datang, membawa babi, sapi, kambing hidup. Cepat kalian bantu. Kedatangan kakak tepat waktu, tak ada hadiah yang lebih baik dari ini. Ayo pergi. Kalian lanjut dulu. Yanjun. Bro pelan-pelan, kaki kamu nggak baik. Penguru's datang. Berikan padaku. Yanjun, aku dengar kamu dan Zenting punya putri kecil. Aku datang dari Suzhou khusus untuk mengucapkan selamat. Tapi bagaimana kamu bisa berpikir bahwa 2 ekor domba hidup pas buat acara bulan purnama Zhou? Hanya kebetulan saja. Di jalan, aku ketemu truk barang yang mengangkut binatang hidup, truknya rusak di jalan, lama-lama bisa mati lemas. Dia jual setengah harga ke saya. Kakak, kamu benar-benar beruntung. Kebetulan saja, oh iya. Di jalan tadi, saya ketemu seorang pemuda, dia maksa kasih saya. Lihat dia kasihan jadi beli. Anggap saja buat amal buat keponakan. Nomor 85712. Hadiah utamanya 5.000, mana mungkin saya seberuntung itu. Anggap saja kasih uang untuk pemuda itu, biar dia bisa makan. Ya, beli, tunggu saja. Hari ini akan diumumkan. Yanjun, kalau bukan kaki saya patah, mungkin orang tua keluarga Yo akan lebih menghargai saya. Keluarga Yo tidak akan menderita begitu banyak. Kak, jangan menyalahkan dirimu. Aku punya Zenting dan anak-anak stabil, tapi sudah setua ini belum menikah. Aku pinkeng, lebih baik tidak menyusahkan orang lain. Aku cuma iri padamu dan Zenting punya Rinrin yang baik. Oh ya, apa nama ini Naitiu? Dia, namanya Yoyo. Oh Jojo. Saya adalah Paman Yoyo. Panggil Paman. Dia bayi belum sebulan, belum bicara. Mata anak ini lebih cerah dari anak-anak lainnya. Mungkin setengah tahun sudah bisa bicara, setahun sudah bisa lari. Semoga kata-katamu jadi. Berita terbaru, pemenang pertama nomor 85.712, pemenang pertama 50.000 yuan perak. Yanjun, kamu dengar tidak? Angka yang disebut di luar itu terdengar familiar ya. Aku keluar beli koran dulu ya. Baik. Zhou paman datang menjenguk. Yanjun. Bisa bacakan nomor di tiket loterinya. Angka 85712. Kamu berhasil.
50.000, kita dapat 50.000. Seumur hidup aku belum pernah seberuntung ini. Luar biasa, kakak. Dengan uang ini, bisa beli rumah besar. Tambah beberapa toko lagi. Kakak, simpan baik-baik. Apa yang kamu lakukan? Saat aku beli tiket ini, ingin memberikan ini pada Zhou. Ini sedikit perhatian paman. Tapi kakak, Yo memberikan 30 yuan sebulan untuk menjaga toko. Jangan khawatirkan aku. Aku juga punya usaha lain. Tidak kekurangan uang. Zhou, ayo, ucapkan terima kasih ke paman. Terima kasih paman. Paman baik sekali. Yanjun, biar aku peluk Zhu ya. Aku akan sangat hati-hati. Tidak apa-apa, Zhu patuh. Ayo sini, paman peluk. Zhu, ayo pergi. Zhu Patia. Kak. Kakimu. Apa yang terjadi dengan kakiku? Kamu tidak sadar? Barusan kamu jalan. Kaki ini normal. Kakiku sudah sembuh, akhirnya sudah sembuh. Kak, untuk berjaga-jaga, cari dokter Li untuk memeriksa. Ayo. Ayo. Aneh sekali, pergelangan kaki yang dulu bengkok, sekarang lurus. Sejak Zhou datang, banyak kejadian baik terjadi. Jangan-jangan, anak ini memang membawa keberuntungan bagi keluarga kita. Dr. Lee, mungkin saya terlalu senang melompat sehingga tidak sengaja meluruskan tulangnya. Tuan Yo rutin pakai obat, kaki jadi baik. Terima kasih Dr. Lee. Ayo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Saya permisi dulu. Yanjun, apa kamu sudah dengar? Dengar kabar bermain saham lebih menguntungkan. Kamu tertarik beli sesuatu sebagai investasi. Di koran ini banyak kode saham, coba lihat. Aku juga nggak paham soal main saham. Minta Zhou pilih satu, aku beli 1000 saham sebagai investasi. Bisa, mari. Zhou, kamu pilih. Zhou, kamu pilih satu. Dia pilih Rock Brothers Tobacco. Oke, yang ini saja. Perkayaan Aluri Jojo, Ikat 500 saham. Pengurus rumah tangga yang baik. Hey! Nyonya. Tolong pergi ke bursa beli 1000 saham tembakau Gang Yan bersaudara. Catat atas nama Yoyo. Baiklah. Nyonya, saham tembakau Gang Yan bersaudara sudah dibeli beberapa hari. Mau pergi lihat? Kalau begitu mari kita ke bursa. Lihat, Yo Yanjun juga mulai beli saham. Dia hanya sekolah wanita, tahu beli bagaimana? HMPH, apa sih hebatnya dia? Hanya untung menikah dengan jenderal. Mau beli saham buat untung? Mimpi. Jangan begitu. Menurutku, dia bakal hambur-hamburkan uang jenderal. Kalau habis, bagus. Coba lihat dia mau sombong apa. Iya, betul. Lihat kelakuannya. Bu. Mereka saudara kamu, ngomongin kamu. Biar saya hadapi. Hiraukan mereka. Saat dituduh dan diusir dari rumah keluarga Yo. Aku sudah tak ada hubungan dengan mereka. Adik-adik. Kalian sedang apa ini? 200 TL milik ayah hilang dan ini.
Ditemukan di bawah bantal kamu. Karena kamu benci ayah tidak membayar uang sekolahmu. Jadi kamu yang mencurinya kan? Bukan, aku tidak mencuri uang. Buktinya sudah jelas, kamu masih mau mengelak. Ayah, percayalah, aku tidak mencuri. Kumohon periksalah, buktikan aku tak bersalah. Anak sialan. Aku punya banyak anak-anak. Tidak perlu menyimpan satu anak selir yang mencuri uang. Seseorang datang. Lemparkan Yo Yanjun keluar untukku. Dimulai, cepat pergi, cepat pergi. Pasar sedang buruk, banyak saham mengalami penurunan. Terutama Wanges Sugar Company jatuh hingga 60%. APA? Wanges Sugar Company ternyata rugi 6 kali lipat. Kita semua membeli 2.000 saham. Berarti kita kehilangan 10.000 yuan. Itu seluruh tabunganku. Bukankah ini para nona dari keluarga Yo? Mereka pernah bersekolah. Nggak nyangka begitu bodoh. Bahkan pebisnis paling sukses pun cuma berani invest 1.500 saham. Kamu berani invest 2.000 saham. Bank keluarga Yo punya uang. Nggak nyangka bisa dihambur-hamburkan begini. Pasti sembunyi-sembunyi dari Tuan Jo. Nanti balik pasti kena marah. Yo Yanjun, jangan sombong dulu. Begitu banyak saham anjlok. Siapa tahu kerugianmu lebih besar. Saham ini bagi kalian adalah seluruh kekayaan, tapi bagi saya cuma sedikit aset buat beli buat putri saya. Kalau rugi, saya masih bisa belikan lebih baik buat putri saya. Gang Yan kakak tembakau. 8 kali lipat. Bukankah itu saham kita? Apa maksudmu? Kita hanya rugi 6 kali. Tapi kalian rugi 8 kali. Bagaimana kalian yakin? Bagaimana yakin pasti akan jatuh? Ini keajaiban, Bu. Saham Gangian bersaudara naik 8 kali lipat. Kita beli 50, sekarang naik jadi 400. Dari 1.000 saham, kita untung 40.000. Dulu Seya Nyadongar Kenekantertingi ENAM Kali. Kenapa tiba-tiba jadi lebih dari 8 kali? Bukankah karena Gangian Tobacco membuka jalur produksi baru? Andai aku tahu berita lebih, aku juga akan beli batu keras. Apa? Itu tidak mungkin. Kenapa cuma Yo Yanjun yang bisa untung? Bagaimana jelaskan pada Tuan Yo tentang kerugian lebih dari 10.000 yuan? Pagi, Yo Yanjun, kamu pembawa sial. Lihat anak-anakmu itu, mereka hampir semua celaka karena kamu. Razin. Suamiku sudah pulang. Anak pertama dan kedua kami akan segera pulang. Kalian berharap aku tidak baik-baik, tidak bisa seperti yang kalian inginkan. Kak, aku tahu aku salah. Barusan aku asal ngomong ayah. Pinjam sebentar ya, pinjam. Nyonya mau pasang iklan di koran? Tulis saja, 3 saudari keluarga Yo kecanduan judi, rugi lebih dari 10.000 yuan perak. Pak Tua Yo cinta uang dan nama baik. Nanti kalau sudah dimuat di koran, jangan bilang kalian bertiga saja, bahkan ibu kalian pun harus keluar dari keluarga Yo. Memang pantas. Kak, kami tahu kami salah. Bagaimana? Kea. Kak, tunggu kami. Ada kabar tentang keluarga Yo. Tuan Yo tidak hanya mengusir 3 bersaudari itu. Menyita harta mereka, tidak meninggalkan 1 sen pun. Sekarang, biar mereka merasakan bagaimana rasanya diusir. Nyonya, para tamu hampir semua sudah datang. Tinggal Anda dan si kecil hadir di pesta bulan purnama. Mari kita pergi. Semua orang. Selamat datang para tamu. Hadir di kediaman gubernur untuk merayakan pesta sebulan putri kecil kami, Zozo. Kami berdua untuk merayakan sebulannya Zozo. Memberi Zozo. Sebuah gedung kecil.
Semoga Zhou selalu bebas dan bahagia. Bagus. Selain itu, saya memberi putri kecil saya 1000 saham tembakau dari saudara Gangyan. Wah, 1000 saham. Ini adalah gelang emas untuk Zhou kita. Haha, untuk Zhou yang lucu kami. Wah, beneran. Terima kasih, Mama. Kakak Kapar buatkan baju 100 hari untuk Juju. Semoga Juju sehat dan panjang umur. Xia Yue, terima kasih banyak. Kakak ketiga kasih Zhu stempel ukiran dari batu Zhoushan Tianhuang. Di atasnya terukir nama Zhu. Makasih, Chuer. Aku kasih adik sisir perak, semoga adik selalu bahagia. Wah, Hauer, kamu habisin semua uang sakumu ya? Hei, putri keluarga Fu ini benar-benar beruntung. Keluarga Fu benar-benar memanjakan dia. Pesta bulan purnama resmi dimulai, semua nikmati makan dan minumnya. Kudengar keluarga Qin sudah membeli semua bahan masakan. Kita cuma bisa makan tahu dan bawang saja. Makanan datang nih. Makanan datang nih. Heidengam pertama. Bebek panggang hulabelang. Heidengam kedua. Kepiting rebus saus merah. Heidengam ketiga. Ikan shad kukus. Heidengam kiempat. Daging domba garam. Tak disangka di rumah gubernur ada begitu banyak anggur dan daging enak. Harum sekali. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku coba dulu untukmu. Ini enak sekali. Cepat coba. Kudengar koki Zhang yang memasak ini dulunya koki kerajaan di istana. Benar-benar beda rasanya. Betul sekali. Kita ini beruntung karena putri keluarga Fu. Bisa makan masakan koki kerajaan. Kudengar keluarga Qin ada pesta sebulan yang jatuh di hari yang sama di sini. Aku datang ke keluarga Fu. Aneh. Kenapa tamunya belum datang? Tuan dan Nyonya, hari ini di rumah jenderal juga ada pesta bulan penuh. Semua tamu pergi ke sana. Keluarga Fu ini benar-benar membuat kita kesal. Butte pesta mereka juga butte. Dan mereka pilih hari yang sama. Jangan khawatir. Sebelum pesta mereka dimulai, aku sudah beli semua bahan makanan. Aku tidak percaya keluarga Fu bisa siapkan hidangan enak dalam waktu singkat. Nanti pasti hanya ada sayur dan tahu. Pasti akan jadi bahan tertawaan. Hari ini kita rayakan selamatan 100 hari untuk Lina dengan baik. Tunggu saja dan lihat. Karena waktunya sudah tiba. Jangan tunggu tamu lagi, mulai makan saja. Suruh mulai makan. Baik. Sudah lama sekali. Kenapa belum ada makanan? Bos Qin. Begini cara menyambut tamu, kami menolak undangan komandan untuk menghadiri acara bulan penuh kalian. Kok kamu memperlakukan kami seperti ini? Kalian jangan buru-buru. Saya ke dapur untuk mempercepat. Gimana bisa nggak buru-buru? Kenapa makanannya belum keluar? Bau banget, kalian ngapain? Kenapa makanannya belum keluar? Tuan, ada masalah besar, tolong segera lihat. Bahan yang kemarin baik-baik saja, pagi ini semua sudah busuk. Kenapa bisa begini? Saya sudah bayar banyak uang, tapi kalian berikan saya ini, ikan busuk dan udang busuk. Tuan, saat waktu beli bahan makanannya masih baik-baik saja. Kami juga tak tahu kenapa, hanya beberapa jam sudah rusak semua. Kamu semua. Ayah. Masakannya siap belum? Kalau tidak disajikan, tamu akan pergi.
hari ini tidak bisa menyajikan makanan. Keluarga Qin kita akan jadi bahan tertawa di seluruh kota. Bagaimana kalau suruh tukang masak menyajikan beberapa piring ketimun dulu? Hanya bisa begitu. Kamu, pergi sajikan beberapa piring ketimun dulu, lalu ikannya yang bau ini. Goreng dengan banyak minyak dan garam, biar baunya tertutup. Seharusnya tertutupi. Hanya begitu saja. Cepat. Cepat, lebih cepat. Sudah lama menunggu, tidak ada hidangan. Maaf menunggu, maaf. Mari kita mulai dengan hidangan pembuka. Apa maksud Tuan Qin? Pesta bulan penuh, hanya memberikan kita ketimun yang dipukuli. Mana mungkin begitu? Pesta bulan penuh kita ada ikan dan udang. Warna hidangan ini tidak benar. Ini segar enggak? Ini masakannya salah. Perutku sakit. Pasti bahannya nggak segar. Pasti nggak segar. Sialan kamu Qin Shizong. Kami sudah datang bawa hadiah, malah diperlakukan begini. Kerja sama kita berhenti. Tepung dari pabrikmu, aku juga nggak mau lagi. Ayo pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Sungguh sial. Kita makan di rumah komandan. Ada pesta. Bisa dapat Ayo pergi. Jangan pergi dong. Bukan selalu masalah makanannya, tapi lebih baik kalian jangan pergi ke rumah Du. Di sana semuanya hanya sayur hijau dan tahu. Rumah du Mega. 8 hidangan panas, 7 hidangan dingin. Lewat dapat telur merah. Saya juga dapat 2. Rumah Du Royal sekali ya ampun. Ada apa ini? Dari mana mereka dapat bahan makanannya? Itu rumah Du. Apa kalian bisa dibandingkan? Ayo, pergi. Pesta bulan purnama yang bagus, kok bisa jadi begini? Tidak ada kemewahan. Kerjasama juga Hailong. Benar-benar apes. Tidak kerjasama ya tidak apa-apa. Aku punya putri kesayangan. Nanti ada banyak kesempatan untuk bangkit. Ayo, minum. Pakzu, minum. Pakzu. Kamu punya putri yang luar biasa jadi istri komandannya. Yanjun, dia memang hebat. Hanya saja nasibnya terlalu keras. Kiss. Lihat. 4 anak laki-laki, tinggal 2. Tuan Yo. Ingat pesta bulan sabit tidak mengundangmu. Siapa izinkan bicara tidak sopan di rumahku? Zhou Yanjun. Saya adalah ayahmu. Sekarang kamu pandai. Membunuh anak tidak cukup, masih ingin melawan ayahmu. Siapa bilang ibuku membunuh anak? Pak Yo, Anda bilang putri Anda terlalu kuat dan menakutkan anak. Lihat, Tuan muda baik-baik saja. Pak Yo, meski Anda pilih kasih, jangan begitu buruk pada putri Anda. Hayan. Anakku, akhirnya kamu kembali. Ayong. Karena berkat saya, kamu pulang dengan selamat. Cepatlah berlutut, beri salam pada kakekmu. PAK Ju. Datang tanpa diundang dan minum di rumahku. Menghina ibu kami dan mengutuk kami bersaudara. Kalau begitu, jangan ada yang makan. Kalau begitu. Jangan ada yang makan. Kamu. Maafkan saya suruh dapur buat ulang 1 meja. Silakan semuanya pindah tempat. Bagus sekali ibu anak yang durhaka. Kalian sungguh tak tahu aturan. Kau kira aku mencuri uang? Di umur belasan diusir. Aku tak anggap ayah kandung. Hari ini, aku ingin semua tamu saksi. Hubungan ayah anak Yo Yanjun dengan ayah kita putus. Yan R. Hayan kamu kembali. Ayah Xiao Yu. maaf aku terlambat. Ada apa ini? Ayah. Barusan Tuan Yo menggertak ibuku.
Bos Yo. Kalau mulut ini tidak pandai bicara, maka tak usah dibiarkan. Ajudan. Siap. Bawa dia keluar dan urus. Baik. Jangan, kasihan, aku tidak berani lagi. Usho. Lihat, kakakmu kembali. Ayon. Dia adik keselmu hari ini pestanya kelahiran sebulan. Hari ini pulang tergesa-gesa, tidak sempat siapkan hadiah untuk adik kecil. Jem Saku hadiahkan untuk adik kecil. Semoga adik kecil bahagia dan sejahtera. Semuanya langka. Terima kasih atas hadiah dari kakak besar, Zhou sangat suka. Hayan. Kamu baru pulang, cepatlah istirahat bersama Xia Yue. Di sini ada aku dan ayahmu. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan kandungan Xia Yue? Aku bicara dengan Xia Yue, tiba-tiba dia merasakan sakit perut tak tertahankan. Aku memanggil Dr. Li. Setelah diperiksa dokter, katanya, Katakan apa? katakan Xia Yue mengandung bayi kembar. Kembar? Dr. Li sudah memeriksa dan mengatakan ada satu janin? Sebelumnya terlalu muda untuk terlihat jelas. Kali ini, Dr. Li memeriksa lagi dan memang benar ada 2. Hayan, kita akan punya 2 anak. Dulu kira kamu tertimpa masalah, dan anak sulit dipertahankan. Sekarang, seperti mimpi saja. Xiao Yu, Tenangla. Kita berdua dan anak akan baik-baik saja. Yan Jun, kaki saya sudah sembuh total. Naik turun tangga jadi mudah, sudah tidak sabar untuk memamerkan cucu perempuan saya. Kebetulan Nyonya Feng mengajak saya main mahjong. Besok, kamu mau menemani aku? Bagus, kebetulan Zozo sedang berulang bulan, biar para ibu melihat-lihat. Hahaha. Kalung tangan itu. Kenapa bisa ada di tangan Nyonya Qing? Apakah yang membahayakan sampai aku jatuh dan terserang stroke adalah dia? New York, Fu dan New York, Fu. Kalian datang tepat waktu. Kurang satu orang duduk. Kalian berempat sudah pas kan? Nenek Qin jago main mahjong. Aku nggak bisa dan kalah terus. Temani dia main beberapa putaran. Biar aku peluk Xiao Yinyin ini. Pelan-pelan. Oke, kita main beberapa putaran. Bu Fu, Anda juga bisa main mahjong? Nggak bisa, tapi ibuku bisa sedikit. Aku cuma ikut-ikutan. Pesta penutupan di rumah gubernur. Merebut sorotan dari keluarga Kinku, malah bikin anakku kehilangan bisnis. Aku ingat ini. Dengan keahlianku, kali ini pasti kalian akan kalah habis, Bu Fu. Kita main benar-benar, ya? Kalau nanti kalah, jangan sampai nggak mau bayar. Tentu tidak. Ibu Qin Anda juga begitu. Mari mulai. Hahaha menang. Tinggal. Nyonya Fu, Anda beruntung. Benar-benar bagus. Hanya keberuntungan. Lanjutkan. Sembilan bambu. 5 bambu. Kong. Menang, satu jenis kong berbunga. Wah, benar-benar satu jenis kong berbunga ya? Aduh Bu Fo, kalian ibu dan menantunya mau habisin uang kita ya?
Ah, tidak juga, hanya sedang beruntung saja. Menang. 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 Hu. Hahaha. Hulu hahaha hulu lagi. Nyonya Chin. Kamu sudah kalah berkali-kali, masih punya uang untuk kalah? Oh Nyonya Chin, bagaimana kalau lepaskan saja hari ini? Masih pagi, ayo, pergi ke keluarga Qin dan beri aku 10.000 yuan. Saya pasti akan memenangkan kembali uang yang saya hilang. Ja. Hahaha, aku menang 4 besar. Empat besar, berapa kali ini harus dikalikan? Bukin, saya baru saja memenangkan 2 putaran. Anda bila menang sa depan. Uang Anda 1.000 lagi hampir habis. Maukah lanjut? Lanjut. Saya menang. Akhirnya giliran saya menang. Saya menang. Sekarang giliran saya menang. Berikan uangnya. Tunggu, Bukin. Ini curang ya? Ya. Kamu salah, tidak begitu. Seharusnya yang terakhir adalah 9 tong, tapi yang kamu pegang itu 6 tong. Beruzen. Aku jelas melihat itu 9 tong. Bagaimana bisa jadi 6 tong? Aduh, saya bilang, Nyonya Qin, sepertinya Anda terlalu ingin menang. Ini jelas 6 tong. Ah, New York. Tua cepat-cepat. Nyonya Qin kalah sedikit uang, seperti kehilangan jiwanya. Bukankah tadi dia yang ingin main? Tak disangka-sangka, ya. Dia sendiri berakhir dengan stroke. Apa kamu lupa asal-usul Nyonya Tua Qin? Dia hanya pelayan keluarga yang diselamatkan oleh ibunya Nyonya Tua Fu. Oke, semuanya lapar. Ayo makan. Baiklah, ayo jalan. Duduklah. Semua duduk. Aduh, si Yinin kecil. Pipinya benar-benar menggemaskan. Yanjun, andai saja aku punya anak perempuan seperti kamu. Masih muda, akan punya nanti. Aku sudah menikah 10 tahun. Kadang tidak hamil, kadang tidak bertahan. Aku sangat ingin punya anak sendiri. Bagaimana kalau begini, Yanjun? Biar aku jadi ibu baptis untuk Xiao Yoyo, bagaimana? Yoyo, kamu mau kalau Bibi jadi ibu baptismu? Ya. Sir Jojo, pasti dia setuju. Anak yang pintar, Xiao Yoyo, mulai sekarang Bibi adalah ibu baptismu. Nanti ya, tante bakal sering ajak kamu makan enak. Aku nanti juga bakal punya cucu perempuan. Zhou kita punya nenek yang sayang sama dia lagi. 2 kotak perhiasan ini adalah hadiah pertemuan untuk cucu perempuan. Tapi itu kan mas kawin simpananmu, banyak yang dari istana. Juga mahkota emas yang kupakai saat menikah, juga kasih ke Zhou. Yanjun, terima saja. Zhou, ayo ucapkan terima kasih ke tante dan nenek untuk hadiahnya. Aku dengar banyak keluarga angkat anak perempuan atau laki-laki. Baru punya cucu perempuan saya lihat Bu Feng ya. Mungkin bisa melahirkan anak laki-laki. Pasti akan ada. Ibu angkat. Semuanya akan ada.
Bu Feng. Saya lihat gejala mual kamu ini seperti hamil ya. Coba periksa ke rumah sakit. Mana mungkin. Sejak saya keguguran terakhir kali. Sudah 3-4 tahun nggak hamil lagi. Bagaimana kalau kali ini benar-benar hamil? Nggak bisa. Cepat siapkan mobil, antar Nyonya ke rumah sakit. Nyonya Feng, Ibu Feng, selamat selamat. Dokter, maksud Anda saya hamil? Betul, Nyonya Feng. Anda sudah hamil sekitar 8 minggu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, anak ini lebih sehat dari sebelumnya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mama, aku nggak mimpi kan? Aku akhirnya akan punya anak sendiri. Kamu tidak bermimpi, ini nyata. Baru saja, baru diakui sebagai anak angkat. Bayi ini pasti dibawa oleh putri kecil keluarga Fu. Harus berlaku baik kepada anak perempuan angkat. Tentu saja, anak keluarga Fu itu kelihatan menyenangkan. Saat bayi dalam kandungan lahir, aku akan pergi melamar, mengatur perjodohan. Ibu, terlalu awal untuk membicarakan ini. Kita belum tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Oh ya, kita akan ke rumah keluarga Fu besok. Pastikan hadiah sudah siap. Permisi. Bu, orang itu bukankah anak kedua keluarga Fu? Nyonya tua Feng, Bu Feng. Ku dengar berita baik Bu Feng hamil. Selamat ya. Silakan duduk, silakan duduk. Bu Fu. Kedatangan kami kali ini khusus untuk memberi hadiah terima kasih, susu formula yang diberikan orang asing ke keluarga kami. Bisa jadi barang langka, nanti kalau Zhou lebih besar, bisa buat tambah nutrisi. Terima kasih banyak, Bu Feng. Kontrak ini. Kamu memegang. Nyonya Feng, ini. Jenderal selalu ingin membangun rel kereta di Qimai Mountain dan Tongcheng. Saya dapatkan dokumen untuk membangun rel itu. Kamu bawalah ini ke Qimai Mountain. Orang-orang Yongjun tidak akan menghentikan kalian. Wah, itu benar-benar bagus. Jika rel ini dibangun, dapat mengangkut senjata, amunisi, dan korban luka. Beberapa hari lalu Zenting khawatir tentang ini. Kalian membantu kami. Oh ya, Yan Yun. Kemarin waktu kami keluar dari rumah sakit, kami melihat seorang pria muda. Dia mirip sekali dengan si kedua dari keluarga kalian. Mirip dengan anak Muye? Iya. Anak kami, Muye, berbakat dalam bisnis, tapi setelah itu dia hilang di perjalanan mengirim barang. Kemudian tidak ada lagi kabar. Saya sudah cari tahu, orang itu adalah ketua Su, diselamatkan dari perampok gunung sebulan lalu. Karena dia pintar, jadi diangkat sebagai anak angkat. Jadi, dia bukan anak kandung keluarga Su. Sekarang saya dan Zenting akan melihat, mungkin dia benar anak kedua saya. Nak, saya sudah ditakdirkan tidak punya anak. Kamu harus cepat sembuh, nanti seluruh usaha keluarga Jiang akan menjadi milikmu. Tuan Su. Saya dengar Anda memiliki anak angkat. Bahkan Panglima tahu tentang ini. Hari ini di rumah sakit. Ada yang bilang anak angkatmu mirip sekali dengan anak keduaku. Anak angkatku benar-benar sama dengan putra kedua. Tuan Su. Bolehkah saya melihatnya dulu? Silakan. Anak ini menyelamatkannya dari sarang perampok gunung. Saat itu kepalanya terluka. Gak tahu namanya siapa, juga gak tahu rumahnya di mana. Pak Su kali ini kalau gak ada kamu. Mungkin anakku Muye udah gak ada. Pak Su, tapi tenang saja. Kami sama sekali gak berniat merebutnya kembali. Sebagai orang tua, asal anak baik-baik saja. Kami udah tenang. Bu Fu, jangan khawatir. Saya gak menghalangi kalian sekeluarga berkumpul, dia kemarin kecelakaan mobil.
Tidak tahu kapan bisa terbangun. Jangan menangis, Mama. Zhou ingin hapus air mata, tapi tak bisa. Uzho. Kamu bilang kakak keduamu. Kapan dia bisa bangun? Kamu suka kakak keduamu? Ingin dekat dengannya? Ayo. Muno. Kamu sudah bangun. Makino. Nyonya Fu, jangan khawatir. Dia terluka di sarang perampok. Lupa hal-hal sebelumnya. Ibu. Makino. Kamu ingat ibu. Dan juga ayah. Iya. Nah, bagaimana dengan aku? Bagus kamu ingat. Begitu kamu sembuh, saya takkan cegah kamu kembali ke keluarga Fu. Pintu Su selalu terbuka untukmu. Saya berharap, jangan lupa. Pulanglah dan lihat saya, esai tua ini. Kamu telah memberi saya banyak bantuan. Bagaimanapun juga, saya akan menghormati Anda. Menjaga Anda di hari tua. Anak baik. Bu. Ini adik kecilmu, namanya Yoyo. Adik Perempuan. Aku punya adik perempuan sekarang. Iya. Aku sudah lama berharap. Ayah dan ibu memberiku adik perempuan. Hehe. Jangan gerak-gerak. Jaga kesehatanmu. Kalau kaki tidak sehat, bagaimana bisa gendong adik kecil? Wanita tua ini merawat anak untukku. Aku akan keluar tidur nyenyak dengan istri simpanan. Menking, sulit tidur beberapa hari karena diganggu. Tidak ada semangat untuk berbisnis. Aku mau keluar tinggal beberapa hari. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu. Tingxiang. Bawa air panas untuk bersihkan tubuh nona muda. Ya. Lina, jangan menangis. Air panas datang. Bersihkan kaki. Ding Xiang, lihat cepat. Tanda lahir di telapak kaki. Kenapa bisa hilang? Sudah ada sejak lahir. Biarkan aku lihat, anakku. Nyonya, ada tahi lalat merah di telapak kaki nona muda. Itu pertanda baik. Bu, itu cuma cat di kaki nona muda. Pada hari kelahirannya, apakah ada yang menyentuh nona muda? Bu, hari itu selain dokter dan bidan, hanya tuan yang ada, tidak ada orang lain. Apakah Anda merasa ada yang aneh? Anak perempuan ini oleh Qin Shizhong sudah cukup. Bahkan nyonya besar Qin yang tidak sejalan denganku sangat menyayangi cucu perempuan ini. Ding Xiang, ini bukan anakku. Ada kain baru di toko penjahit. Mari kita pilih-pilih. Buatkan pakaian untuk Sir Jujo. Oke. Bagaimana menurutmu kain ini? Bagus kan? Kuyu. Kenapa kamu datang? Kepala bilang untuk tinggal di rumah dan jangan datang mencariku. Beberapa hari lalu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang aku mengandung anak laki-laki. Kepala bilang selama aku melahirkan anak ini, posisi Nyonya Feng ini akan jadi milikku. Harus lihat dulu, apakah kamu bisa melahirkan atau tidak. Tak usah takut, masak mereka berani melukai bayi yang ada di perutmu. Lihat aku. Aku melahirkan anak perempuanku dengan selamat. Wanita tua itu bahkan membesarkan anakku. Nyonya Feng, kalau komandan tahu kamu menyentuh anaknya, apa dia akan langsung menembakmu? Orang-orang, keluarkan kedua orang ini. Apa yang mau kamu lakukan? Kalian berani menyerang tempat ini? Kenapa aku harus takut?
Tunggu sebentar. Istri keberapa kamu? Aku bukan selir siapapun. Aku adalah pasangan Tuan Qin dari keluarga terkaya di Luan Cheng. Kekasih keluarga Qin. Bukannya Nyonya Qin nona dari keluarga Ruan? Kamu tuh apa sih? Atau kamu cuma disimpan Qin Shizong di luar, bahkan bukan istri muda? Kamu. Jadi, Nyonya Ruan di rumahmu nggak tahu soal ini ya? Kalau dia tahu, lalu kenapa? Dia wanita tua yang nggak disayangi. Lagi pula, ini urusan keluarga Qin. Bukan urusanmu. Hati-hati, jangan sampai karma kena ke anak. Tolong bantu gendong sebentar. Kamu mau apa? Ah, Berani kamu memukulku. bawa wanita ini ke keluarga Qin. Bilang pada Nyonya Ruan bahwa gundik mereka pamer di luar dan kebetulan aku melihatnya. Aku sudah memberinya pelajaran, sisanya biar mereka didik dengan baik. Jangan. Shuqin. Putri kita bisa mewarisi harta keluarga Ruan dengan lancar. Kamu tidak boleh biarkan keluarga Ruan tahu keberadaanmu. Fu, saya salah. Jangan bawa saya kembali ke keluarga Qin. Jangan. Yan Jun, mau ikut ke keluarga Qin melihat-lihat? Wanita itu berani mengutuk Jotsu. Harus membuatnya menderita sedikit. Istri kedua di keluarga kita. Saya juga perlu mengurusinya. Baguslah. Wanita tua Ruan dan nenek saya punya hubungan baik. Aku juga nggak mau Nyonya Ruan tertipu. Nyonya, lihat, mobil gubernur berhenti di depan. Mereka menampakkan wanita, katanya dia selingkuhan kita. Selingkuhan. Belum pernah dengar Qin Shizong punya selingkuhan. Kalau benar itu selingkuhan, maka asal-usul anak itu bisa dijelaskan. Lepaskan aku. Nyonya Fu. Nyonya Ruan. Aku kesini karena selingkuhan keluarga kalian membuat heboh di luar dan menyinggung putriku. Aku hanya menegurnya sedikit, sisanya biar kamu yang putuskan. Kalau putriku masih hidup, harusnya seusia dengan putri muda rumah gubernur. Nyonya Gubernur salah paham. Saya bukan selir keluarga Qin. Nyonya Fu biasanya tidak memfitnah orang. Sepertinya kamu mengatasnamakan keluarga Qin untuk penipuan di luar sana. Wanita ini merusak reputasi keluarga Qin. Pukul dia. Berhenti. Kalian tidak boleh memukulku. Kenapa tidak boleh memukulmu? Apa yang dia katakan benar. Aku adalah Nyonya Qin, Siu Qin. Kamu tidak tahu. Karena Qin Shizong menyembunyikannya darimu. Begitu rupanya. Ruan Mianqing, jika kamu bukan gadis besar keluarga Ruan, Shizong tidak akan menikahimu. Lihat wajah tuamu yang jelek ini. Diam. Siapa yang memintamu berbicara sembarangan? Jika bukan obat ditumpahkan ke wajah Nyonya, Qin Shizong yang sebelumnya kaki tangan bisa menikahi gadis besar keluarga Ruan. Tadi bicara toko jahit. Kamu yang merawat anaknya. Jadi, bisa jadi nona kecil dari keluarga Qin adalah anaknya. Bawa anak itu padanya. Baik. Yika. Lina adalah anak kandungmu. Jangan serahkan padaku. Tunggu. Nyonya, anda tidak boleh berperasaan lambu. Ini untuk putriku. Dia tidak pantas. Apa yang terjadi pada Mingqing? Qin Shizong. Aku sudah tahu semuanya. Kemana kamu bawa putriku? Kemana kamu bawa? Putri apa? Bukankah Lina putrimu?
Ambilkan surat tanah keluarga Ruan. Kumpulkan semua industri milik Kin, semua pabrik ini. Mulai sekarang, berada di bawah pengawasan. Ya. Saya tidak tahu anak perempuan. Ding Xiang. Rumah ini milik keluarga Ruan. Buang tuan tua Kin yang stroke dan Kin kedua yang bodoh keluar sana. Ya. Dia tidak berani, tapi saya berani. Jangan bergerak. Aku tidak tahu sangai mana dia dibuang. Hujan deras hari itu. Dia pasti tidak akan selamat. Anggap saja Lina sebagai anakmu sendiri. Dasar binatang. Berani-beraninya kamu membunuh putriku. Qin Shizheng. Aku ingin kau mati untuk menemani putriku. Yang mereka pakai. Semuanya milik keluarga Ruan. Lepaskan untukku. Baik. Berani kalian. Jangan bergerak. Qin Shizheng. Saya cerai denganmu dan publikasikan. Siapapun yang berani membantumu berarti melawan keluarga Ruan. Wan Mianqing. Kamu sendiri yang tidak mau Lina. Kamu akan menyesal. Nyonya Fu, terima kasih banyak hari ini. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak tahan melihat Nyonya Ruan ditipu. Ini adalah salep yang dibelikan Senting untukku. Bisa berguna untuk luka di wajahmu. Terima kasih, Nyonya Fu. Aku punya permintaan yang tidak pantas. Bolehkah putrimu menganggapku sebagai ibu angkatnya jika putriku masih hidup? Juga seusia nona kecil. Wah, keluarga kita Xiao Zuzou punya ibu angkat lagi. Kalung giok keluarga Ruan ini adalah hadiah untuk pertemuan pertama dengan Zhou Zhou. Nantinya kapan saja di toko-toko dan usaha keluarga Ruan bisa gratis. Ini terlalu berharga. Zhou Zhou, cepat. Terima kasih, Ibu Ang. Terima kasih, Ibu. Jenderal, ada kabar buruk. Dari depan datang telegram, pasukan Cheng berkolusi dengan orang asing, mengumpulkan 30.000 pasukan untuk menghantam Tong Cheng. Si kecil Cheng ternyata berkolusi dengan orang asing. Wakil Qin. Ada. Sampaikan seluruh kota, siap bertempur. Siap. Henting. Haiyan. Peluru tidak mengenal teman, harus kembali dengan selamat. Tenang saja. Saya akan mengalahkan pasukan Cheng. Tunggu aku kembali. Jangan khawatir, MA. Ming Chu. Di rumah. Jaga mama baik-baik. Dan adik-adik. Akan kulakukan, Pak. Papa, Mama, dan aku. Badanmu sudah sembuh? Kenapa sudah keluar rumah sakit? Aku kabur dari rumah sakit. Ayah dan kakak ke medan perang. Aku ingin kembali ke pekerjaan lama, mengangkut barang. Kebetulan Ayah Su bersedia meminjamkan truknya padaku. Anak baik. Keluarga Fu bersatu. Pasti bisa memenangkan perang ini. Ayah, tenang saja. Pasti akan menang. Berhentilah menangis, bikin kesal. Katanya bintang keberuntungan, yang ada malah bencana. Keluarga Qin ada yang bodoh, ada yang lumpuh, bisnis saya juga hancur. Ada APA denken Guan Li. Kalau bukan keluarga Fu terlalu campur, Ruan Mianqing tidak akan tahu kebenarannya. Aku dengar keluarga Fu sedang bertarung dengan pasukan Cheng.
Aku bisa mencari kesempatan untuk menculik anak keluarga Fu dan memberikannya pada pasukan Cheng. Dengan begitu, masa depanku mungkin cerah. Mama, Ada kabar dari garis depan? Penisilin pasukan Cheng adalah obat palsu. Setelah digunakan, luka memburuk. Mereka kalah telak oleh kakak besar dan ayah. Bagus. Mungkin beberapa hari lagi ayah dan kakak akan pulang. Tapi kakak bilang pasukan Cheng nambah 50.000 orang. Sedangkan kita cuma ada 30.000 orang setelah ini mungkin jadi pertempuran berat. Bagaimana kalau kita pergi ke kuil? Meminta jimat untuk perlindungan mereka. Ibu juga minta satu untuk adik. Baiklah. Ini untuk Zhou. Ibu pasangin ke Zhou. Ibu siapkan makanan vegetarian di ruang doa. Berdoa dan makan dulu. Baik. Chuer. Amah, kepalaku sakit sekali. Amah, bangunkan kakak cepat. Jojo jangan pergi dengan air. Lepaskan adikku, orang jahat. Diam. Kalau bukan karena kamu mengganggu. Aku juga akan menjekatmu untuk Cheng Jun. Kenapa ada tanda lahir merah di telapak kakinya juga? Apakah mungkin dia adalah bintang sial yang aku buang? Awer. Huer, Zhou hilang. Aku tidak bisa melindungi adik. Orang jahat dari keluarga Qin membawa adik pergi. Ternyata Qin Shitsong. Saat aku menemukan adik, aku pasti akan membunuhnya. Chuer. Mari kita pulang, bawa lebih banyak orang. Yoyo baik-baik saja. Ayo, Zaoer. Dengar kabar Qin Shizong. Bawa Yoyo, lihat bisa membantu. Nyonya Ruan, wajahmu sudah pulih. Kamu tahu di mana biasanya Qin Shizong bersembunyi? Ada pabrik terbengkalai milik keluarga Qin. Mungkin dia sembunyi di sana. Ayo ke pabrik terbengkalai. Qin Shitsong. Cepat kembalikan adikku. Tidak disangka. Kalian bisa menemukan tempat ini. Tapi tetap saja terlambat. Cheng Jun sudah datang. Bunuh kalian dulu lalu. Bawa anak ini untuk dihabisi oleh Cheng Jun sebagai upacara. Kira-kira Fu Zhenting akan panik atau tidak? Qin Shizong, kamu licik dan malu. Tuan, bisa mulai sekarang. Jangan sakiti ibu dan kakak. Ada APA. Kenapa senjatanya macet? Genting, Haiyan. Jenderal. Bukankah kamu di medan perang? Pasukan Cheng sudah menyerah tembak. Hapus semua sisa pasukan Cheng. Jangan bergerak, kalau tidak aku cekik dia. Jangan sakiti Zhou. Ah Zhou. Uzho. Qin Shizong menculik putriku bersekongkol dengan tentara Cheng. Orang-orang, usir keluarganya dari Tong Cheng. Baik. Ayo.
Jimat keselamatan dari ibu dan adik dibawa untukmu. Di bawah kaki Dojo. Ternyata ada tahi lalat merah. Naonya Fu. Kalian menemukan Zhou Zhou tanggal 20 Mei, kan? Hari itu hujan deras. Iya. Di jalan raya saat hujan deras. Zhou Zhou adalah putri saya. Dia belum mati. Terima kasih, Nyonya Fu. Terima kasih sudah menyelamatkan Zhou Zhou. Saya ingin membeli rumah di seberang markas jenderal. Sering-sering mengen janji Juju Bo? Boleh dong. Banyak orang sayang Zhuzhu. Aku senang sekali. Anak ini benar-benar membawa berkah. Salah satu ibunya, Ruan Mianqing, bukan hanya jadi lebih cantik tapi juga menjadi pengusaha wanita nomor 1 di Tongcheng. Keluarga Fu juga semakin makmur. Ini namanya orang baik dapat balasan baik. Yuk, kita foto bersama. Senyum, senyum.